Setelah menerima usulan untuk mengevaluasi dan mereformasi kepolisian, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mencopot Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seperti apa perkembangan terkini terkait kabar ini? Kabar akan dicopotnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo muncul tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu para tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan selama 3 jam itu, GNB mendorong Presiden untuk mereformasi kepolisian. Hal ini tak lepas dari pendekatan aparat kepolisian. Presiden Prabowo dikabarkan telah mengirimkan surat ke DPR RI terkait pergantian Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Jurnalis Tribun Network mencoba mengonfirmasi hal ini ke DPR, namun tak satupun pimpinan dan anggota DPR RI memberikan respon. Kabar yang beredar di kalangan jurnalis, Istana akan mengumumkan pergantian Kapolri pekan depan. Bahkan Prabowo sudah mengirimkan 2 nama Komjen Polri ke parlemen. Desakan Jenderal Listio Sigit Prabowo mundur atau dicopot dari jabatan Kapolri. Tai sama kau. Kalian sebagai serif disuruh di bawah menteri, terus kau keberatan. Sadar kau tuh digaji rakyat, pelaksana undang-undang, diatur oleh undang-undang. Yang punya negara ini rakyat. Berarti kau mau lawan rakyat. Dari sini bisa dinilai tidak penghabisan. Kau pikir orang nggak berani juga seperti itu? Ingat, rakyat lebih banyak daripada kalian. Salah satunya saya juga siap mati sampai darah penghabisan. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Desakan itu disampaikan oleh pengamat politik Ray Rangkuti pada Jumat 7 Maret. Menurut Ray, Kapolri terlalu banyak terlibat dalam politik praktis. Bahkan Ray menyebut Jenderal Listio Sigit lebih berbakat berpolitik ketimbang mengemban jabatan sebagai aparat penegak hukum. Ray mengaku telah mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kapolri. Namun menurutnya, evaluasi itu akan sulit realisasi karena Kapolri dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ray curiga jabatan Kapolri menjadi salah satu posisi yang dijadikan bahan kompromi Prabowo dan Jokowi. Kecurigaan itu muncul lantaran Jenderal Listio Sigit telah menjabat sebagai Kapolri selama 5 tahun. Baik, terima kasih Pak Ketua Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Kapolri dan seluruh jajaran Kapolda dan semua pihak yang hadir dari pihak Polri, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pak Kapolri, saya anggota baru, saya Mercy Christy Barens dari fraksi PD Perjuangan Dapil Maluku. Saya mau mulai dengan yang pertama tentang reformasi kepolisian. Kemudian menguat isu tentang reformasi kultural. Ketika kita bicara tentang reformasi dari tubuh kepolisian, artinya ada something wrong di dalam institusi kepolisian, sehingga butuh direformasi. Reformasi artinya perubahan secara fundamental, perubahan secara strategik, dan perubahan secara mendasar. Sistemik, sistematis, dan terstruktur. Yang akan direformis, kami berharap dapat diukur, karena ini bahasa kultural, ini jangan kita ada di wilayah abu-abu. Kata kultural atau budaya di internal kepolisian mengatur sistem nilai, tata nilai, aturan, norma. Ini harus diabstraksi turun sampai ke bawah sehingga ada indikator dan alat ukur yang clear, memastikan bahwa reformasi sistem nilai ini berjalan. Mengatur tentang sistem tindakan. Pak Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa ada banyak kasus-kasus di daerah-daerah yang melibatkan oknum-oknum aparat kepolisian. Saya minta maaf. Kasus pemerkosaan seksual yang baru terjadi di akhir tahun kemarin di Masohi, di Maluku Tengah. Kami mohon ditindak tegas, karena bukan saja mungkin yang terjadi di Masohi, bahkan di wilayah-wilayah lain yang ada di bumi Indonesia Raya ini. Termasuk kasus-kasus pembalakan liar, Pak Kapolri. Kasus-kasus pembalakan liar selama saya ada di Komisi 7 10 tahun lamanya, banyak kayu-kayu ilegal yang keluar dari Maluku bisa kelolosan, padahal ada Satpol Air. Kita berkoordinasi dengan Gakum LHK, akhirnya kapal bisa dipantau, begitu GPS-nya hilang muncul lagi, kemudian dipantau dan bisa ditahan di pelabuhan Jawa Timur. Sehingga kami berharap dari sistem tindakan ini harus direformasi juga secara tegas, secara internal. Tolong Kapolda Maluku, maaf Pak Kapolda Maluku mana? Kapolda Maluku, ya bisa diatensi ya yang disampaikan Bu Mercy ya. Yang terakhir ini berkaitan
berkaitan dengan kasus-kasus secara menyeluruh yang terjadi selama tahun 2025 khusus di tingkat daerah Maluku. Total kasus 4.544 kasus yang dirilis oleh kepolisian. Terbanyak adalah kasus korupsi, Pak. Kami mohon kasus korupsi ditindak tegas, tidak di PTS kan, tidak di SP 3 kan. Kami berharap ini ditindak tegas karena ini berkaitan dengan kasus korupsi APBD baik provinsi, kabupaten, kota, kasus korupsi dana BOS, kasus korupsi dana desa. Dan ini angkanya cukup fatal. 46 kasus yang keluar dari Maluku secara keseluruhan. Khusus untuk kasus konflik sosial yang ada di Maluku, total selama tahun 2024 185 kasus dan di tahun 2025 kemarin 90 kasus, Pak. Tapi yang lucunya kepolisian menangani ketika sudah terjadi kasus. Di mana pencegahannya? Intelnya di mana? Dan seterusnya. Kami sudah kenyang, Pak, dengan kasus-kasus kekerasan. Rumah dibakar, ladang dibakar, orang meninggal, harta benda habis dan seterusnya. Dan terus menerus berulang-ulang tak henti-hentinya. Dan kami berharap penegakan hukum harus tegas, Pak. Kasus yang terjadi di Maluku bukan kasus Islam dan Kristen. Saya tegaskan sekali lagi. Bukan kasus Muslim dan Kristen. Kasus yang berkaitan dengan batas tanah ditarik ke urusan agama. Kasus yang berurusan dengan urusan sumber daya alam ditarik ke urusan agama. Oleh sebab itu kami minta dengan tegas untuk kepolisian memastikan kasus-kasus ini bisa ditangani mulai dari pencegahan. Tidak saja setelah kejadian baru penanganan. Kita bayar harga sangat mahal, Pak. Dan yang berikut adalah urusan yang tadi disampaikan oleh Ibu Widya. Benar sekali. Kasus penetapan PPO dan PPA. Saya tadi cukup sedih, Pak. Laporan dari Bapak sangat berbasis continental base. Padahal TPPO maritim amat sangat banyak. Bulan-bulan kemarin saya termasuk dengan para relawan memulangkan anak buah kapal yang dilempar dari atas kapal berbendera asing atau berbendera Indonesia di perairan Laut Arafura. WPP 718. Sebagian besar. Berapa total kapal yang ada di daerah WPP 718? Lebih dari 3.200 kapal, Pak. Belum terhitung yang tidak terdaftar. Mereka dibuang seenaknya seperti itu. Banyak yang meninggal, banyak yang sakit, kita urus, kita bawa pulang ke Medan, ke Jawa, termasuk yang ada di daerah-daerah NTT dan lain-lain. Untuk TPPO maritim ini, kita minta datanya ikut dimasuk. Kawan se-Indonesia di sini menjalani tempat kebenaran disampaikan tanpa berkedok, fakta diungkap berani-berani dan surat rakyat penting dengan jernih. Hadirin sekalian, pemirsa yang kami hormati, hari ini kita akan membahas sebuah berita begitu mengejutkan, begitu mendadak dan begitu hangat diperbincangkan di seluruh penjuru negeri. Ya, tepat pada tanggal 21 Mei 2026. Ini kabar yang mengguncang tubuh Korps Bayangkara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tiba-tiba dikabarkan mendadak kejutan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, kabar yang menyebutkan bahwa Polri pucuk pemimpinan tertingginya akan dicopot, yang membuat semua orang bertanya-tanya. Listio Sigit sendiri ternyata belum menerima informasi resmi. Beliau panik, belum tahu pasti. Tiba-tiba kabar ini sudah berhembus ke seluruh negeri. Apakah benar terjadi pencopotan atau ini hanya isu yang sengaja dihembuskan? Apa yang sebenarnya yang terjadi di balik layar kepresidenan? Mengapa Listio Sigit sampai tidak mengetahui lebih dahulu? Mari kita bedah tuntas dari awal sampai akhir selama 100 menit ke depan. Jangan ke mana-mana, tonton sampai habis. Bagian kabar yang menguncang dari mana semua ini bermula. Mari kita mulai dari awal. Pada pertengahan Mei 2026 tiba-tiba beredar kabar di berbagai media sosial dan media sering bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi untuk mencopot Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Kabar ini menyebar begitu cepat, seolah-olah sudah menjadi keputusan final. Yang membuat kabar ini semakin sensasional dan menghebohkan adalah satu hal yang sangat mencolok. Sang Kapolri sendiri, Listio Sigit, ternyata belum menerima informasi resmi apapun. Ketika awak media mencoba menayangkan langsung, beliau terlihat kaget, bingung dan belum bisa memberikan pernyataan pasti. Beliau belum
mendapat surat, belum mendapat pemberitahuan resmi, belum ada konfirmasi dari istana. Namun kabar pencopotan itu sudah lebih dahulu berhembus kencang. Bayangkan teman-teman, seorang pemimpin lembaga keamanan terbesar di negeri ini yang memimpin ratusan ribu personal tiba-tiba mendengar kabar bahwa dirinya akan dicopot, bukan dari atasannya, bukan melalui saluran resmi, melainkan dari media dan media sosial. Itulah sebabnya judul kita berkata Listio panik, belum ada info, dan itu bukan tanpa alasan. Bagian konteks hubungan Prabowo Listio Sigit. Untuk memahami betapa besarnya dampak kabar ini, kita harus pahami dulu latar belakang hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dari Kapolri Listio Sigit Prabowo. Listio Sigit diangkat menjadi Kapolri pada tanggal 27 Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo yang menggantikan Jenderal Idam Aziz selama masa jabatannya. Di era Jokowi, Listio Sigit dikenal dengan berbagai program termasuk transformasi Polri, penegakan hukum yang tegas sehingga penanganan pandemi COVID-19 dan pengaman pemilu 2024. Kemudian setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik ke-8 pada Oktober 2024, muncul pernyataan besar apakah Listio Sigit akan dipertahankan atau diganti, karena secara tradisional setiap presiden baru cenderung membawa orang-orang kepercayaannya sendiri untuk memimpin lembaga-lembaga strategis. Namun pada awal masa pemerintahan Prabowo, Listio Sigit tetap mempertahankan. Banyak yang menilai ini sebagai tanda bahwa hubungan antara istana dan Mabes Polri berjalan baik. Namun sering berjalannya waktu mulai muncul gesekan-gesekan halus. Ada perbedaan pendapat dalam beberapa kebijakan penegakan hukum. Ada laporan mengenai ketegangan antara Polri dan lembaga-lembaga lain di bawah pemerintahan Prabowo. Dan itulah yang kemudian memicu spekulasi apakah Prabowo akhirnya mengambil keputusan untuk mencopot Listio Sigit. Bagian apa yang dikatakan istana dan pihak berwenang. Kini mari kita lihat apa yang sebenarnya dikatakan oleh pihak-pihak berwenang terkait kabar pencopotan ini tanggal 21 Mei 2026. Saat video ini dibuat, kabar ini sedang memuncak penyebarannya, namun belum ada pernyataan resmi yang jelas. Beberapa sumber menyebutkan bahwa belum ada surat presiden surprise yang secara resmi diterbitkan dan dikirim ke DPR RI terkait pergantian Kapolri. Ketua Komisi 3 DPR RI Hibu Rohkaman pada saat itu juga menyatakan bahwa pihaknya belum menerima surat apapun dari Presiden terkait pergantian pimpinan Polri. Namun di sisi lain kabar itu terus berhembus. Ada yang menyebutkan bahwa keputusan sudah diambil, tanggal waktu pengumuman saja. Ada yang menyebutkan bahwa nama penggantian dan ditentukan, dan ada juga yang menyebutkan bahwa Prabowo sedang mempertimbangkan beberapa nama alternatif. Yang menarik dari reaksi Listio Sigit sendiri, beliau berkata dengan tegas namun tetap rendah hati, itu hak prerogatif presiden. Buat kita prajurit, apapun keputusannya dilaksanakan saja. Kita menunggu. Pernyataan itu disampaikan ketika beliau ditanya langsung oleh awak media. Tenang pasrah. Namun di balik ketenangan itu banyak yang merasakan ada kegelisahan. Mengapa? Karena jika keputusan itu benar-benar sudah dibuat, mengapa beliau belum diberitahu? Mengapa kabarnya lebih dulu bocor ke publik? Bagian mengapa Listio Sigit dikabarkan akan dicopot? Mari kita bahas kemungkinan alasan di balik
kabar pencopotan ini. Tentu saja sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi, namun dari berbagai analisis dan informasi yang beredar, ada beberapa kemungkinan yang patut kita memperhatikan. Pertama, perbedaan pendapat dalam penegakan hukum. Ada laporan yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo kurang puas dengan cara Polri menangani beberapa kasus hukum besar, terutama kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara atau orang-orang dekat dengan kekuasaan. Ada kesan bahwa Polri berjalan lambat atau tidak sejalan dengan arahan istana. Kedua, kebutuhan presiden untuk memiliki orang kepercayaan. Setiap presiden pasti ingin lembaga-lembaga strategis dipegang oleh orang-orang yang sejalan dengan visi misinya. Meskipun Listio Sigit setempat dipertahankan, namun setelah hampir 1 tahun pemerintahan Prabowo, mungkin presiden merasa perlu melakukan penyelenggaraan agar kebijakan-kebijakannya berjalan lebih efektif. Ketiga, isu internal Polri. Ada juga yang menyebutkan adanya ketegangan internal di tubuh Polri. Beberapa kelompok di dalam kepolisian sendiri dikabarkan mendesak pergantian pimpinan. Ada yang merasa perlu wajah baru untuk menyegarkan citra institusi. Keempat, faktor waktu dan masa jabatan. Secara aturan masa jabatan Kapolri adalah 5 tahun. Listio Sigit baru menjabat sekitar 5 tahun pada Januari 2026. Namun presiden tetap berhak melakukan pergantian kapan saja sebagai hak prerogatifnya. Bagian reaksi publik dan berbagai pihak. Kabar ini langsung memicu reaksi yang sangat beragam di masyarakat. Pihak yang mendukung pergantian, sebagian masyarakat berpendapat bahwa presiden berhak melakukan pergantian kapan saja. Mereka berkata, itu hak Pak Prabowo. Kalau beliau merasa perlu ganti, silakan saja demi kebaikan negara. Pihak yang menolak dan khawatir, namun tidak sedikit juga yang merasa khawatir. Mereka melihat Listio Sigit sebagai Kapolri yang berhasil membawa Polri ke arah yang lebih baik. Mereka bertanya, mengapa harus diganti kalau belum ada kesalahan yang jelas? Jangan-jangan ini hanya karena beliau dianggap orang Jokowi. Pihak yang menilai belum tentu benar. Banyak pengamat yang mengingatkan agar tidak terburu-buru mempercayai kabar ini. Mereka berkata, tunggu surat resminya dulu. Selama belum ada surprise, semuanya masih mungkin. Bisa jadi ini hanya isu yang sengaja dihembus oleh pihak-pihak tertentu. Sikap lembaga DPR, Komisi 3 DPR RI yang membindangi kepolisian menyatakan akan menunggu keputusan resmi dari Presiden. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman berkali-kali menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada surat yang masuk. Bagian apa yang terjadi setelahnya, kebenaran di balik hari ini. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama setelah kabar ini setempat menggegarkan banyak orang, fakta yang terungkap kemudian tertanya beredar dari dikhawatirkan. Hingga hari ini belum ada surat presiden yang mencopot Listio Sigit dari jabatan Kapolri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pun menegaskan sampai hari ini tidak ada atau belum ada surprise pergantian Kapolri. Namun kabar ini tetap penting untuk kita bahas. Mengapa? Karena ini menunjukkan betapa sensitifnya posisi Kapolri, betapa besarnya pengaruh pimpinan lembaga penegak hukum di negeri ini, dan betapa pergantiannya transparansi dalam setiap keputusan besar negara. Apakah suatu saat nanti Listio Sigit akan diganti? Bisa jadi, itu adalah hak prerogatif presiden, tapi yang paling penting jika itu terjadi harus dilakukan secara terbuka dengan alasan yang jelas demi kepentingan rakyat, bukan karena permainan politik. Penutup,
Jadi kawan-kawan se-Indonesia, kembali ke judul kita. Tiba Listio Sigit kaget, Prabowo berkejut, Polri dicopot, Listio panik, belum ada info. Sampai saat ini kabar itu belum menjadi kenyataan resmi. Namun ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap keputusan besar negara harus diketahui rakyat secara jelas dan jujur. Kita berharap apapun kebijakan Presiden terkait pimpinan lembaga strategis, semuanya dilakukan demi kebaikan Indonesia, bukan kepentingan kelompok tertentu. Kami di Menyelanir akan terus memantau setiap perkembangan dan akan segera diberitahu kalian begitu ada kabar resmi. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng dan bagikan video agar rakyat Indonesia selalu mendapat informasi yang benar. Ingat, di sini kebenaran adalah yang utama. Sampai jumpa di berikutnya. Deskripsi untuk Upolda. Tiba-tiba Listio Sigit kaget, Prabowo beri kejutan, Polri dicopot, Listio panik, belum ada info. Tiba-tiba kabar mengejutkan di pertengahan Mei 2026, tiba-tiba beredar isu Presiden Prabowo Subianto akan mencopot Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yang lebih mengejutkan, Listio Sigit sendiri ternyata belum menerima informasi apakah benar dicopot atau hanya isu. Mengapa kabarnya lebih dahulu bocor ke publik? Simak pembahasan lengkapnya. Tonton sampai habis agar tidak salah paham. Video ini membahas isu yang sedang berkembang. Tunggu konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Menyalanir Listio Sigit Kapolri Prabowo Subianto, pergantian Kapolri, berita terbaru Indonesia. Catatan kreator naskah ini disusun berdasarkan perkembangan isu hingga 21 Mei 2026. Hingga saat ini belum ada surprise resmi pencopotan Kapolri. Selalu ingat penonton untuk membedakan antara kabar yang sedang beredar, keputusan resmi, serta menghormati proses dan ketentuan hukum. Ketentuan hukum yang berlaku. Tetap kritis, tetap waspada terhadap informasi yang belum terverifikasi. Sampai di sini penjelasan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.